Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Stuti dari kelas 11 PS1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang HIV atau AIDS. HIV atau AIDS adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Penyebab HIV atau AIDS. Virus HIV terbagi menjadi dua tipe utama, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Pada 90% kasus infeksi HIV disebabkan oleh HIV-1, sementara HIV-2 diketahui hanya menyerang sebagian kecil orang, khususnya di Afrika Barat. Penularan HIV terjadi saat cairan tubuh penderita, bisa darah, sperma, atau cairan vagina masuk ke dalam tubuh orang lain. Salah satunya hubungan seks, pengguna suntik jarum, transfusi darah. Selain melalui berbagai cara di atas, HIV juga bisa menular dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya. Virus HIV juga dapat menular pada proses melahirkan atau melalui air susu ibu saat proses menyusui. Gejala HIV atau AIDS. Gejala HIV dibagi berdasarkan tahap perkembangan penyakit, yaitu tahap 1, infeksi HIV akut. Tahap pertama HIV adalah tahap infeksi akut yang terjadi pada beberapa bulan pertama setelah seseorang terinfeksi HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh orang terinfeksi membentuk antibodi untuk melawan virus HIV. Gejala pada tahap ini muncul 2 atau 4 minggu setelah infeksi terjadi. Penderita umumnya tidak menyadari telah terinfeksi HIV karena gejala yang muncul mirip dengan gejala penyakit flu, serta dapat hilang dan kambuh kembali. Pada tahap ini, jumlah virus di dalam aliran darah cukup tinggi sehingga penularan infeksi lebih mudah terjadi. Gejalanya meliputi 1. Demam hingga menggigil. 2. Munculnya ruam di kulit. 3. Muntah. 4. Nyeri pada sendi dan otot. 5. Pembengkakan kelenjar getah bening. 6. Sakit kepala. 7. Sakit perut. 8. Sakit tenggorokan dan sariawan. Tahap 2. Infeksi HIV kronis masa laten. Setelah beberapa bulan, infeksi HIV memasuki tahap laten. Infeksi tahap laten bisa berlangsung sampai beberapa tahun atau dekade. Pada tahap ini, virus HIV tetap aktif merusak daya tahan tubuh, tetapi berkembang biak dalam jumlah yang lebih sedikit. Gejala infeksi HIV pada tahap dan laten bervariasi. Berbagai penderita bahkan tidak merasakan gejala apapun pada tahap ini. Sebagai lainnya mengalami jumlahnya gejala sebagai berikut. 1. Berat badan menurun. 2. Berkeringat di malam hari. 3. Batuk. 4. Diare. 5. Mual dan muntah. 6. Zoster, pembengkakan kelenjar getah bening. 8. Sakit kepala. 9. Kelelahan. Tahap 3. AIDS. Infeksi terhadap laten yang terlambat ditangani akan membuat HIV makin berkembang. Kondisi ini membuat infeksi HIV memasuki tahap 3, yaitu AIDS. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh sudah rusak parah sehingga penderita akan lebih mudah terserang infeksi lain. Gejala HIV atau AIDS. Gejala AIDS meliputi 1. Berat badan turun tanpa diketahui sebabnya. Berkeringat di malam hari. Bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan anus. Bintik ungu di kulit yang tidak bisa hilang. Demam yang berlangsung lebih dari 10 hari. Diare kronis. Infeksi jamur di mulut, tenggorokan, atau vagina. Pencegahan HIV dan AIDS. Sampai saat ini belum ada vaksin yang dapat mencegah infeksi HIV, namun penularan HIV dapat dicegah dengan konsep ABCD, yakni A. Abstinence. Bagi yang belum menikah, tidak melakukan hubungan seks di luar nikah adalah langkah yang paling tepat untuk menghindari paparan HIV. B. Be faithful. Bersikaplah saling setia kepada satu pasangan seks. Hindari perilaku berganti-ganti pasangan.
untuk meminimalisir kemungkinan penularan HIV. C. Kondom. Gunakan kondom yang baru tiap berhubungan seks, baik melalui vagina maupun melalui dubur. Bila memiliki kondom berpelumas, pastikan memiliki pelumas yang berbahan dasar air. Hindari kondom pelumas yang berbahan dasar minyak karena dapat membuat kondom bocor. D. Drug no. Menghindari penggunaan narkoba, terutama melalui jarum suntik, bisa mencegah seseorang terinfeksi HIV. Selain itu, menghindari berbagai pakaian jarum suntik juga dapat mencegah infeksi virus hepatitis B. E. Education. Pemberian informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatan dapat membantu pencegahan penularan HIV di masyarakat. Kesimpulan, HIV atau AIDS menjadi masalah serius karena bukan hanya merupakan masalah kesehatan atau persoalan pembangunan, tetapi juga masalah ekonomi dan lain-lain. Berdasarkan sifat dan efeknya sangatlah unik karena AIDS mematikan kelompok yang paling produktif dan paling efektif secara produksi dalam masyarakat, yang kemudian berdampak pada mengurangi produktivitas dan kapasitas dari masyarakat. Dampak yang ditimbulkan AIDS terhadap masyarakat dapat bersifat permanen atau setidaknya berjangka sangat panjang. Sekian presentasi dari saya. Maaf kalau ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.